Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya ini jujur sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa, mohon maaf. Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari. Saya minta tolong kerjasamanya semuanya untuk bisa bekerja keras, membantu saling gotong royong supaya cita-cita kita bisa tercapai. Cuma ketua anggota struktur dari PSI, saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Mari kita menangkan pemilu di 2029 nanti. Akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Berwibawa sekali, terlihat seperti calon pemimpin yang handal di masa depan. Luar biasa, saya sampai takjub melihatnya. Kok ada orang sekeren itu? Kaisang, ya ampun, gokil. Akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya ini, apalagi ini si bocil ini Kaisang ini. Pidatonya macam betul aja. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Twih! Ngomong lu gede lu. Macam betul aja. Ya. Kalau betul itu ngomong kamu akan memeras semua darah untuk memenangkan PSI. Ya wajar, orang PSI itu punya keluargamu kok. Wajar itu. Ya. Tapi yang kurang ajar, kau peras semua darah orang yang masuk di PSI itu. Takutnya habis itu kau tinggalkan. Lagi-lagi PSI, berulang-ulang kali PSI selalu ngomong pemilu 2029 di saat bencana terjadi di mana-mana, di saat pemerintah lagi fokus untuk membantu warga yang terdampak bencana, di saat ancaman geopolitik dan di saat ancaman perang dunia ketiga, PSI malah gembar-gembor menang pemilu mulu, menang mutlak lah, kandang gajah lah, Gibran nyalon presiden lah. Sumpah, menurut keyakinan saya, PSI ini tuh barat kayak anak kecil yang usil, berisik, tapi kosong. Dan sekali lagi aku ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dalam memilih partai yang akan didukung nanti. Jangan memilih hanya karena diberi uang dan sembako. Karena kalau kita nanti salah pilih, enaknya sekali, susahnya berkali-kali, berhari-hari sampai 5 tahun nanti. Gimana menurut kalian? Karakter itu dimulai dari kecil. Itu karakter. Tapi sudah karakter kau seperti gitu, habis kau peras tuh gunung luar dalam, ya, luar dalam tuh kisah sempak yang tertinggal di lemari. Habis sudah kau peras luar dalam,
Habis itu kau tinggal diriku saja. Kau tinggalkan sempakmu di dalam lemariku. Kau pergi begitu saja. Salam marah saja lah ya. Ya, salam marah saja, bocil. Akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya minta tolong. Lah bocah apa yang dirasa? Pemilu masih lama. Pemilu 2029 masih lama. Lah pikirin dia tuh rakyat pada kesusahan. Lagi-lagi PSI, berulang-ulang kali PSI selalu ngomong pemilu 2029 di saat bencana terjadi di mana-mana, di saat pemerintah lagi fokus untuk membantu warga yang terdampak bencana, di saat ancaman geopolitik dan di saat ancaman perang dunia ketiga, PSI malah gembar-gembor menang pemilu mulu, menang mutlak lah, kandang gajah lah, Gibran nyalon presiden lah. Sumpah, menurut keyakinan saya, PSI ini tuh barat kayak anak kecil yang usil berisik tapi kosong. Dan sekali lagi aku ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dalam memilih partai yang akan didukung nanti. Jangan memilih hanya karena diberi uang dan sembako. Karena kalau kita nanti salah pilih, enaknya sekali, susahnya berkali-kali, berhari-hari sampai 5 tahun nanti. Jawa Tengah udah jelas semua target kita menang untuk di 2029 nanti. Becik ke titik, olo ketoro, ya. Ngomong ceak-ceok, ya wis rapopo. Jadi nandur yang ngunduh. Wis nandur apa le? Kurang nandur omongan ya urung iso. Apa sing liyane iki di partai-partai liya iki dianggap tunggul, meneng wae ngono ya. Bansos kok sing nguasai ya sapa? Urung mesti ya jenengan. Jadi ya wis enteni wae. PSI ini adalah partainya orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena pendirinya Jeffrey Giovanni adalah orang Muhammadiyah. Dia pernah menjadi pengurus di pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bali. Tidak berhenti di sana, di pimpinan pusat dia pernah menjabat sebagai wakil ketua lembaga kebijakan publiknya Muhammadiyah dan bahkan pernah dicalonkan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Relasinya bahkan lebih jauh, dia pernah menjadi pengurus dari Amin Rais Center. Nah ini agak anomali karena ketua umum dari PSI Kaisang adalah keluarga dari Presiden Jokowi, di mana musuh bebuyutan dari Presiden Jokowi ini adalah Pak Amin Rais. Dan tidak hanya berhenti di Jeffrey Giovanni, kader lain yang tidak kalah hebat, Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup sekarang, dia juga adalah kader Muhammadiyah. Dia mantan ketua umum IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Makanya nggak heran kalau di PSI itu banyak kader-kader Muhammadiyah. Dan ini bukan pertama kalinya kader Muhammadiyah membuat partai. 98 kita ingat ada satu partai yang didirikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, yaitu Amin Rais, yaitu Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PP Muhammadiyah yang lain, Din Syamsuddin, juga mendirikan partai, yaitu Partai Pelita. Meskipun di pemilu 2024 kemarin dia tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, ada juga Partai Matahari Bangsa. Nah ini juga kabarnya terafiliasi dengan Din Syamsuddin, meskipun kandas di pemilu 2009 yang memperoleh 0,4% suara nasional. Kenapa banyak kader Muhammadiyah mendirikan partai dan organisasi Muhammadiyah tetap stabil? Karena Muhammadiyah bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan agama. Dan siapapun yang ingin mendirikan partai diperbolehkan asalkan tidak perlu mencatut nama Muhammadiyah. Jadi tidak ada afiliasi, tidak ada endorse dari organisasi sama sekali. Nah ini memang agak berbeda dengan kultur di organisasi lain mungkin. Jadi asas profesionalitas ini yang dijunjung, sehingga ada banyaknya kader yang berkarya membuat partai meskipun spektrumnya juga berbeda-beda, seperti PPSI, ada Partai Umat. Nah ini adalah asas profesionalitas yang dijunjung tinggi oleh organisasi Muhammadiyah.